Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Minggu 27 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan hari ini di bawah tema belajar dari masa lalu. Bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai dengan 41 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, ia berangkat mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Natsnya dari 2 Timotius 4 ayat 11 yang berkata, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah menyesali masa lalu dan mencoba melupakan segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Perasaan kita sangat mirip dengan karakter komik Peanuts, yaitu Linus, yang berkata, "Mungkin kita seharusnya berpikir tentang hari ini saja." Charlie Brown, karakter Peanuts lainnya, membantahnya. "Tidak, itu namanya menyerah. Aku masih berharap hari kemarin akan memberi sesuatu yang lebih baik." Kita memang tak dapat mengubah masa lalu, namun kita dapat belajar dari kesalahan dan dosa masa lalu. Dan dengan pertolongan Allah, kita dapat menggunakan pengalaman itu untuk membuat masa depan kita lebih baik. Itulah yang dilakukan Yohanes Markus. Ia telah memulai perjalanan misi bersama Paulus dan Barnabas. Tetapi saat memasuki Asia Kecil, ia meninggalkan mereka dan pulang ke tempat asalnya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 15 ayat 38. Di situ dikatakan, "Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama mereka." Tidak ada penjelasan tentang alasan kepergiannya, tetapi Rasul Paulus menganggap itu sebagai
pembelotan yang memalukan. Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus itu tegas dalam prinsip-prinsip pelayanan. Selanjutnya Markus menjadi kawan sekerja Barnabas. Di dalam Kisah 15 ayat 39. Kita tidak mengetahui detailnya, yang pasti Markus berubah dan berbaikan dengan Paulus. Itu ada di Kolose 4 ayat 10 dan 11 yang berkata, "Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku." Ketika Paulus berada di penjara menunggu pelaksanaan hukuman mati, ia meminta Timotius untuk datang dengan mengajak Markus. Ia menganggap pelayanan Markus penting baginya. Oleh sebab itu di ayat inti perenungan hari ini dikatakan sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 11. "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menghapus masa lalu, tetapi kita dapat belajar dari masa lalu. Saat kita membawa segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dan mencari pertolongannya, kita dapat menjadi orang yang lebih baik di hari ini dan esok. Kesimpulannya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya jika Anda memulai lagi bersama Allah. Amin.